Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Di hadapan Anda bisa dilihat ini adalah produk dari HP. Nah, yang sebelumnya kita pernah menguji juga versi yang hampir mirip dengan ini, namun perbedaannya kalau versi yang dulu adalah menggunakan LED yang 15,6 in. Nah, sekarang ini adalah menggunakan 14 in. Sambut saja. Ini adalah dengan tipe yaitu HP 14S FQ1005AU. Nah, produk ini adalah merupakan produk yang cocok dipergunakan khususnya untuk multimedia. Jadi karena ini mengusung dari teknologi AMD dan VGA-nya adalah VGA IGB ya teman-teman ya. Cocok untuk multimedia, terlebih yang suka dengan konten kreator, grafis, dan game. Dan gaming yang seperti ini, yang laptop ini tentunya gamingnya adalah kelas-kelas yang medium, dan lebih tepatnya dia bisa masuk di teknologi kayak game sekelas PS4 dan juga kemungkinan game online. Nah, nanti kita akan menguji dari hasil prosesornya ini ya, kinerjanya dari prosesor dan VGA. Oke, langsung saja sambut. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah menggunakan HP 14S FQ1005AU, menggunakan prosesor dengan AMD Ryzen 5 5500U, dimana dia adalah 6 core prosesor 12 thread 4,0 GHz. Dan kemudian untuk RAM di sini adalah menggunakan 8 GB up to 32 GB DDR4. Yang selanjutnya di produk ini SSD ini adalah menggunakan 512 NVMe, dan untuk LED-nya adalah menggunakan 14 in IPS Full HD. Dan yang selanjutnya untuk VGA di sini adalah menggunakan AMD Radeon. Nah, ini adalah bawaannya di teknologi AMD Ryzen 5 5000 series ya teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk OS di sini adalah menggunakan Windows 11. Nah, di sini kita sudah menginstal beberapa macam program, diantaranya program multimedia dan desain juga, dan untuk gamingnya sudah kita persiapkan, nanti bisa teman-teman tonton untuk hasil kinerjanya. Di antaranya untuk game online-nya di sini ada Valorant, dan untuk game offline-nya ada PES 2021, dan yang selanjutnya ada GTA 5 dan Battlefield 4. Dan teman-teman nanti bisa menyimak ya untuk hasil kinerjanya. Nah, apakah seri ini lebih bagus dari yang 15 in? Nah, tonton ya, karena yang versi 15 in kemarin serinya juga sama dengan AMD Ryzen 5 5500. Dan kalau di pasaran masih keluar ya teknologi ini, teknologi baru. Nah, yang kita vlog ini adalah kita kedapatan new tray, dan istilahnya ini adalah stok lama ya, dan masih bergaransi ini sampai 2024 bulan Januari. Jika mungkin teman-teman menginginkan produk ini, bisa diklik link bawahnya ya. Tentunya harganya jauh sama harga yang baru. Dan untuk teknologi yang sekarang sekedar informasi ya, mungkin teman-teman bisa menunggunya. Yang sekarang itu sudah keluar dengan AMD Ryzen 5 dengan 7520 ya, 7520, dan kita belum mengujinya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Untuk yang versi Ryzen 7 teman-teman bisa dilihat ya, untuk 5000 series teknologinya. Sebelum kita upload ini kita mengupload dari produk Lenovo ya, di seri yang versi ultra low power juga di AMD Ryzen 7 dengan 5000 series ya. Itu bisa ditonton. Untuk beratnya di sini adalah kisaran kurang lebih 1,5 kg. Nah, produk ini bezelnya cukup tipis sekali, slim, dan cocok untuk kaula muda. Kalau dilihat di sini bisa ditayangkan slide-nya ya, core-nya itu ada 12. Namun di sini adalah 6 core 12 thread ya teman-teman ya. Dan pastinya untuk webcamnya bagaimana? Nah, kalau ini jangan ditanya, kalau HP itu biasanya menunjukkan webcamnya. Nanti kita akan buktikan seperti apa hasilnya. Suka atau tidak, tonton di video kita. Hasilnya cukup tipis sekali ya teman-teman ya. Ini dan untuk beratnya tadi 1,5 kg. Konektivitas yang sebelah kanan ada DC in, terus di situ juga ada HDMI, terus ada USB jumlahnya 2, terus ada USB Type C, terus ada jack audio atau audio jack. Kemudian untuk di sebelah kiri ya, yang sebelah kiri di sini hanya terdapat slot MMC ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin seneng moto-moto, memori MMC-nya di sini ada tempat untuk meletakkan MMC ya. Jadi nggak perlu pakai cartridge, ini sudah ada slot MMC.
Oke, untuk yang selanjutnya bisa dilihat kalau di short dari tampilan atas ini keyboardnya backlight ya, mempunyai warna khas ya dari HP, warnanya putih ya. Ini bisa dilihat, nanti bisa dilihat shotnya. Dan untuk ada di sebelah kanan itu ada logo, ini dekat ya. Untuk ini di sini ada AMD Radeon, terus ada AMD Ryzen 5 5000 series, dan ada Microsoft Office di Office 365. Oke, dari kita sekian, semoga bermanfaat. Ikuti dari vlog-vlog kita setelah ini, semoga bisa menyajikan yang lebih menarik. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus 19. Mantap, salam informasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menguji ini ada di HP 14S dengan AMD Ryzen 5 5000 series ya. Kita akan menguji dari kecepatan start awal dari Windows 11 ya. Windows 11 ini nanti ada berapa detik kah? Oke, kita mulai 1 2 3. Itu kita sudah persiapkan HP sebagai pemandunya. Jadi yang kita ketemukan kemarin itu ada yang versi yang lebih kenceng ya, itu yang bawaan di HP kalau nggak salah itu yang 3000 series ya. Ini yang seri 5000 series coba sampai berapa? Oh, sampai 20.91 ya, 21 detik 91. Jadi hampir 21 detik, ini 20 detik titik 91, atau kita bulatkan sampai ke 21 detik untuk pengujian start Windows 11. Oke, selanjutnya kita menguji dari kecepatan kinerja storage ya. Itu pertama, dari yang pertama adalah 2339.61. Kemudian kita masih membaca yang keduanya itu 1251.82, dan kemudian untuk storage kecepatan yang ketiga kali, dia rate-nya membacanya adalah 353, menurun ya 60.66, dan yang selanjutnya adalah 33.25. Kemudian untuk word-nya kita masih menunggu, yang atas adalah 1381.92. Untuk kemudian yang seri yang kedua adalah di 888.37. Oh, 909.46. sorry ya, itu masih bisa meningkat. Terus yang selanjutnya kita tunggu 380.64, dan yang terakhir di wordnya yang 110. Oke, selanjutnya kita akan menguji dari kecepatan prosesor. Nah, ini kita sudah persiapkan ya teman-teman ya. Ini settingannya adalah best performer ya untuk settingan di produk ini ya. Jadi karena kalau dengan best performanya akan lebih meningkat, dan itu resolusinya Full HD, itu bisa dilihat 1920 kali 1080p. Kita uji di Cinebench 15 ya. Kita akan mengetahui hasil prosesornya. Kalau sebelumnya pernah kita uji di produk HP di 15 in ya, yang sekarang di 14 in ya. Kita tunggu hasilnya. Ini prosesornya sekencang apa dan dapat perolehan berapa, itu sampai ke 2,4 GHz ya, tapi belum selesai semuanya. Oh, clocknya sampai 3,0 tadi ya. Oke, ini adalah rendernya di HP 14S FQ 105U. Itu bisa dilihat untuk spesifikasinya ada di sebelah kanan ya. Ryzen 5 5500U 2,1 GHz up to 4,0 GHz, 6 core 12 thread, dan RAM-nya 8 GB. Itu ada dual slot ya, bisa dimaksimalkan. Ini PC-nya adalah 3200 ya teman-teman, dan untuk SSD-nya adalah 512 GB NVMe, untuk LED-nya 14 in, IPS Full HD, dan VGA desain adalah bawaan dari IGP Ryzen 5 5500. Oke, 1111 CP. Ini pengujian yang pertama ya. Ternyata dia di atas 1000 lebih. Kalau teman-teman mau cari yang 15 in, itu sudah ada pembuktiannya. Teman-teman bisa buka di sebelum kita upload ini ya teman-teman ya. Ini kita lihat pengujian render yang kedua, apakah ada penurunan atau peningkatan. Ini sambil menunggu, sambil ngopi barangkali yang lagi nonton, atau mungkin sambil tiduran. Nah, kalau ada berapa ini? 12 thread, jadi untuk rendernya jumlahnya 12 ya teman-teman. Untuk petaannya itu 12. Dan kalau dibandingkan dengan Intel, ini setara apa? Nah, kalau saya analisa ini, kalau gaming itu sekelas dengan Intel Core i7 8750H. 100
1089 CB penurunan ya. Tadi 1111 ini nurun. Nah, sekarang yang ketiga apakah turun lagi atau naik? Nah, ini tunggu ya. Jadi ini setara dengan Intel Core i7 renderannya dengan seri H ya, yang high performer yaitu i7 8750H. Nah, yang pernah kita uji di Asus ROG ya. Namun untuk sekenanya dia ngedrop ya. Mungkin karena juga yang make dulu mungkin ngedor atau bagaimana. Yang jelas kalau di share versi H yang kita uji itu untuk versi bekasnya rata-rata banyak yang drop. Coba kalau ini drop atau tidak, mungkin pemakaian dari 2 sampai 3 tahun ya. Ini hasil yang baru seperti ini ya. Sekarang drop ya di 923 CB. Kita masih penasaran lagi ya teman-teman ya. Tetap kita akan merendernya. Ini yang ke renderan 4 kali ya. Apakah masih ngedrop lagi? Biasanya kita kalau merender itu rata-rata ke 3 kali ya. Ini kita akan mencoba lagi untuk render yang keempat kalinya. Jadi kalau terdapat dual grafis itu akan juga mempercepat dari proses renderingnya. Sayangnya ini IGP ya teman-teman ya. Tapi juga sudah lumayan ya. Ini kelebihannya biasanya laptop seperti ini tuh nggak berat ya, slim, tipis, juga PD dibawa kemana-mana. Itu masih proses render. Oke, untuk yang keempat kali dead naik ya. Ini tadi di bawah 1000, sekarang di atas 1000 ya, di 1084 CB. Berarti dalam hal ini sempat mengalami penurunan tapi tidak signifikan, terus naik lagi, bangkit lagi. Nah, ini adalah di seri HP 14S FQ1005U. Kita masih penasaran, ini sekarang renderan yang ke-5 kali ya. Sampai berapakah hasilnya? Jadi yang pernah kita uji seperti yang tadi kita bilang di Asus ROG ya. Terus ada juga kita menguji di versi yang Intel Core i7 generasi ke-8 dari MSI ya. Itu bisa dilihat. Itu malah agak lumayan itu kayaknya. Tapi kalau dikomparasikan tetap nilainya masih kencang ini. Jadi renderannya masih kencang yang Ryzen 5 5500U ya teman-teman ya. Mungkin karena ini masih fresh. Oke, yang kelima kali sampai .1101 tinggi yo, tinggi semakin naik. Coba yang terakhir kalinya, mungkin ini kita akan mengakhiri ke render yang ke-6. Jadi kalau untuk Cinebench 15 itu sudah otomatis ada multicore-nya ya. Kita masih setia di Cinebench 15, toh modelnya hampir sama ya teman-teman ya. Ini kita hanya menguji sini aja. Mungkin untuk yang lainnya, kalau laptop yang mahal-mahal sekalian itu malah kita nggak tanggung-tanggung reviewnya ya. Nah, ini kan apa? Cuman sebagai kilasan tapi sudah mewakili ya untuk sebagai dasar pilihan produk yang akan kita beli atau kita miliki ya. Seandainya teman-teman belum memiliki produk ini. Oke, yang selanjutnya ke-6 1086. Jadi menurun. Nah, kalau bikin grafik ya seperti itulah, kita nggak membuat grafik. Sekarang tak tambahi bonus ya. Ini ke yang 7 kali. Bagaimanakah hasilnya? Biar semakin lama. Oke, kita tunggu ya. Jadi kalau dengan Core i7 yang versi 8750H masih unggulan ini ya, mungkin nilainya sekitar 10%-an, 5-10% ya. Teman-teman bisa tonton di yang sebelum kita upload atau bisa dibandingkan komparasi rendernya dengan konten lainnya ya. Oke, sekarang menurun ya 1039. Yang jelas menurunannya juga tidak signifikan. Ini sekarang kita menguji untuk yang selanjutnya. Kita tunggu. Tadi sampai ke 7 kali ya. Sekarang ini menguji di grafis ya, untuk grafis dari prosesor ini ya, IGP. Wih, warnanya sama ya, menyerupai ya, hampir menyerupai asli, merah tetap merah ya. Itu bisa dilihat. Dan wujudnya sinematik, yang putih tetap putih, biru tetap biru. Dan gemerlapan ini nanti dapat FPS berapa ya teman-teman ya di
versi ini versi apa yang ada dalam laptop HP14s ini Ryzen 5 5500. Dapat berapa itu? Coba kita lihat. Dapat 69.38 fps. Ternyata tinggi banget ya teman-teman ya. Itu di kinerja dari Intel Graphics Processor di AMD Ryzen 5 5500U. Dan untuk CPU nya yang terakhir kita render ke 7 kalinya itu ada 1039 GB. Nah, inilah adalah penyampaian dari data. Nah, selanjutnya kita akan menguji di game online. Oke teman-teman ya, kita persiapkan. Ini ada beberapa macam game. Untuk pertama kalinya kita main game online. Ini adalah Valorant. Di situ ada GTA 5, ada PES 2021, ada Battlefield 4 ya. Dan kalau yang versi kemarin-kemarin yang kita upload rata-rata kita main game offline ya teman-teman. Nah, ini nanti kita uji yang game online dulu, setelah itu baru game offline ya. Itu adalah resolusinya adalah Full HD. Dan kalau game online juga sinyalnya juga harus cari sinyal yang bagus ya, yang kuat. Jadi nggak hanya dari laptopnya saja ya teman-teman ya. Nah, ini dapat berapa fps kah nanti hasilnya. Nah, rencananya kita akan setting, coba di settingan hack, karena ini juga kalau kita lihat fps nya juga cukup tinggi ya. Tadi kita coba. Nah, kita apply. Ini adalah game online Valorant. Dan game ini cukup diminati banyak ya untuk masa-masa sekarang ya. Kalau dulu di era tahun 2009 dulu 2010 Losaga sama PB itu opo ya istilahnya itu booming banget ya. Mungkin yang sekarang saya nggak begitu mengikuti ya, mungkin untuk anak-anak saya remaja mungkin atau masih main itu atau tidak ya. Jelas ini banyak permintaan Valorant, kita coba Valorant ya, apa salahnya ya. Bandingkan dengan versi yang 15 ini ya. Ini kita perlihatkan untuk settingannya ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat. Itu adalah tadi settingannya Full HD. Kita nanti lihat hasilnya. Kita rubah di hack semua ya, jadi ya, itu bisa dilihat. Dan jangan lupa sinyalnya harus yang bagus ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini di 130 kurang lebih 141 tadi, 490 87, tapi enggak begitu stabil untuk fps nya. Ini adalah di Intel Graphics Processor ya, ada di Ryzen 5 5500U. Dan untuk RAM nya dia 6,9 hampir ke 7 GB. Dan untuk CPU nya dia dingin ya, hanya kepake 7% ya teman-teman. Cukup istimewa, enggak panas ya. Jadi kalau teman-teman mau menyetabilkan yang namanya FPS itu biasanya yang kita lakukan adalah mengupgrade RAM. Jadi kalau ada 2 slot bikinlah dual channel ya. Teman-teman bisa menambahkan 1 slot lagi di sini ya, di versi HP 14s ini ya. Ini masih ada 1 slot yang kosong. Jadi ada dual channel, jadi seimbang. Biasanya FPS-nya akan lebih stabil ya teman-teman, dan tidak boros RAM juga. Nah, kalau di sini adalah sekarang udah makan ke 7 GB ya. Ini minim ya di 8 GB. Dan juga kalau mau membuat lebih nyaman lagi, teman-teman bisa menambahkan untuk kipas yang di bawah ya teman-teman ya. Ini saya nggak begitu paham tentang visi misinya di Valorant ini. Mungkin buat pecinta Valorant mesti sudah tahu ya. Yang jelas ini untuk menjawab mungkin dari beberapa macam orang, ada yang tanya apakah baik untuk main Valorant. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau yang versi atasnya bagaimana? Nah, kita belum menguji ya, tunggu di vlog setelah ini ya. Semoga saja bisa, atau mungkin teman-teman mau sekalian pesan baru dari kita, nanti kita akan vlogkan juga nggak apa-apa ya. Yang baru, yang seri 7000 series ya. Ini kan yang 5000 series ya teman-teman ya. Jadi kalau yang 7000 series itu teknologinya biasanya sudah menggunakan DDR5 ya. Ini masih menggunakan RAM teknologi DDR4.
RAM-nya 7,1 GB ya, dan CPU-nya masih di 6%. Jadi biasanya semakin banyak efek yang di render itu menurunkan FPS ya teman-teman ya. Nah inilah hasilnya, cukup puas ya. Jadi di harga ini adalah di kisaran kurang lebih 8-9 jutaan untuk barunya ya, menikmati seperti ini. Dan kalau mau cari harga yang seri ini kan stok lama ya teman-teman, full set. Ini masih garansi sampai 2024 bulan Januari ya. Teman-teman bisa klik di bawahnya, jelas harganya murah ya, lebih murah. Atau mungkin teman-teman mau sekalian mau mengupgradekan, bisa kita lakukan pengupgradean. Dan kalau jual beli itu ya saya harap yang jujur ya, jujur juga divideokan ya setelah mendapat produknya. Karena saya punya pengalaman kemarin itu ada pas jual beli ya produk, itu ada yang mengganti pas waktu bikin video. Kita juga lihat secara detail ya, lebih baik atau bisa juga di telepon live juga nggak apa-apa ya kalau mau mengirimkan barang. Tapi kalau biasanya kalau yang versi garansi resmi aman, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi juga hati-hati dengan jual beli online, bisa saja ada toko yang abal-abal juga, bisa ada juga misalnya teman-teman sekalian menjual di Tokopedia, Bukalapak, tapi ada orang yang nakal juga. Kita harus waspada ya, karena dalam jual beli itu kepercayaan penting. Nah ini adalah salah satunya memberikan sebuah kepercayaan buat konsumen, makanya kita bikin sebuah video konten seperti ini ya. Dan di samping kita menjual produk, kita juga membuktikan bahwa produk ini benar-benar tangguh ya. Jadi kalau mau buat berlama-lama itu teman-teman kita sarankan beli cooling pad ya, kipas di bawahnya, dan ada adaptor sendiri ya, bisa menggunakan HP. Karena juga kalau pakai setrum atau kelistrikan yang ada di USB laptop juga eman-eman di baterainya ya teman-teman ya. Lebih baik menambahkan untuk memberikan nuansa keamanan ya. Dan juga kalau mau jual lagi ya, apa istilahnya ya, dustbook sama tasnya itu jangan dibuang ya. Biasanya kan kadang nek wis tuku rada openi ya, itu kalau dijual second nanti kan berpengaruh ya. Kalau masih bagus like new, nah itu biasanya harganya masih bagus ya. Dan kalau beli yang seperti ini penurunannya juga nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Mantap pokoknya, wes mantap. Tunggu di game yang selanjutnya, kita akan menguji di game offline. Oke, yang selanjutnya ini kita akan uji di permainan sepak bola buat teman-teman yang seneng bermain sepak bola ya. Mungkin nggak ada kesempatan untuk berolahraga, nah olahraganya pakai pikiran. Sama teman-teman ya, ini bisa dijadikan apa ya, laptop teman bermain bersama teman-teman ya, teman bermain dan belajar ya, dikala mungkin menggarap tugas kuliah ya, bikin laporan dan sebagainya, mungkin sibuk, menyempatkan untuk menghibur diri ya. Nggak usah beli PlayStation, nah ini bisa digunakan untuk bermain game juga ya teman-teman ya. Kalau biasanya PES tuh di kos-kosan jadi rame ya, tapi ya sayangnya nek misalnya rusak sing teman-teman kos gak nguruni. Tapi nggak tahu juga, mungkin kalau yang sekarang mungkin beda ya. Tapi biasanya seperti itu yang kita rasakan tuh, sing berbagi ceria bersama, tapi ketika rusak kayaknya sing duwe sing nguruni. Oke, ini di PES 2021 ya, ini kita uji itu di resolusi Full HD ya. Ini juga kita bikin settingannya itu di 60 fps ya teman-teman ya. Itu kita disable, itu tadi di berapa, 720p ya. Ini ada PES 2021, kita lihat untuk hasilnya. Ini full screen ya, dapat berapa. Ini kita ignore karena ini kurang dari 2 GB ya teman-teman, karena Intel grafik prosesornya masih di bawahnya. Ini settingannya medium ya untuk PES 2021. Jadi
program MSI Afterburner itu penting ya. Kalau dengan adanya seperti ini kita jadi tahu ya pemakaian RAM berapa, prosesor berapa. Kadang tuh apa ya, banyak laptop sing dobodol itu kan rusak itu juga karena kita tidak tahu ya, kok ngopo ya laptopnya lemot, mungkin karena SSD-nya atau mungkin karena RAM-nya atau mungkin karena grafisnya yang kurang. Nah itu ini kan kalau dengan adanya MSI Afterburner itu kita akan mengontrol ya. Jadi misalkan kok suhunya 100% atau proses 100% dan RAM-nya mungkin mentok meh ke 8, yang penting jangan dipaksakan. Nah ini kan penting banget ya, karena juga dengan adanya seperti ini kita mengetahui dari kerja dari laptop ini ya. Sing jelas kita ngeluarkan uang tuh nek iso aja dirusake gasik gitu. Kecuali masih garansi. Kalau garansi resmi aja itu misal dikirim aja nggak langsung jadi teman-teman, nunggu 2 sampai 3 minggu di tokonya, biasanya seperti itu ya. Lebih baik yo duwe laptop apik tapi ya dihemat-hemat. Kalau main game ya jangan berlebihan. Kalau mau lama-lama ya seperti yang tadi kita bilang ya, gunakan kipas tambahan. Nah ini sekarang kita main di PES 2021 ya, kita lihatkan untuk settingannya. Kalau di 2023 bagaimana? Nah kita nguji ini dulu ya, kalau ini lolos ya nanti ke 2023, karena yang 2023 tuh ya juga game yang berat banget ya teman-teman ya. Tapi rata-rata kalau IGP itu cocoknya kok menurut saya untuk buat game online. Nah itu settingannya medium, itu bisa dilihat tadi. Rata-rata itu kalau apa ya, kalau IGP itu kok cenderungnya ke game online ya. Tapi kalau misalnya ada dual grafis ya gantem neh. Jadi game online offline bagus, online bagus ya. Kalau larinya ke versi GTX atau RTX biasanya settingannya nggak seselim ini ya teman-teman ya, mesti lebih tinggi lagi karena juga variannya sudah H ya, HX, H. Nah itu biasanya yang sekarang itu modelnya seperti itu untuk kode prosesornya. Dan ini masih kode U, ultra low power. Oke, itu bisa dilihat untuk FPS nya 22, 3, 23, 23 masih rendah banget ya. RAM nya 6,6. Jadi kalau mau tinggi juga bisa disetting low. Kalau yang sudah itu rata-rata tak setting low ya untuk Full HD nya, biasanya seperti itu. Ini di medium cuman kedapatan 35 fps dan RAM nya 6,5. Jadi kita sarankan ini bisa di upgrade ya kalau seneng ngejar yang bal-balan ya, atau kalau enggak diturunkan aja settingannya ya teman-teman ya. Ini di setting medium. Kalau saya tuh nilai nggak ada 60 tuh kok kurang nyaman ya. Nyamannya tuh biasanya 60 fps. Jadi kalau mau ngejar 60 fps ya dibikin low. Ini RAM-nya bisa ditambahkan lagi, masih bisa ditambahkan. Dan ini adalah data hasilnya. Misalkan teman-teman di situ ada dekat toko, mungkin ya sekalian ya, kalau misalnya beli ini sekalian dimintakan untuk mengupgrade-nya. Jangan mengupgrade sendiri, mungkin kalau belum terbiasa jadi resiko. Tapi kalau ke tokonya biasanya kan juga ada garansi penuh dari tokonya tersebut ya. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi teliti sebelum membeli. Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ini yang kita bagikan adalah di pengalaman kita ya. Mungkin teman-teman bisa melihat channel-channel yang sudah sepuh, channel-channel yang sudah benar-benar profesional ya. Banyak sekali channel-channel yang main seperti ini ya. Jadi kita berusaha untuk tetap mengembangkan dari channel kita ya. Ini kayaknya sudah berjalan berapa tahun, ini 5 tahun masih sulit juga tembus ke 1000 subscriber, padahal juga modalnya tenaga waktu dan pikiran juga kita sudah curahkan ya. Dan ini juga untuk berbagi ilmu pada rekan-rekan sekalian ya yang suka dengan teknologi ya, pecinta teknologi. Kadang servisan tak tiadakan, maksudnya agak tak undur, kita fokus ngejar di ini, di vlognya. Nah itu suka duka ya teman-teman ya. Dan sekarang lagi agak sepi, jadinya kita sempatkan ya di nuansa sepi ini, kayak mungkin lagi anyep ya cara pasaran ini. Nah, tak sempatkan untuk vlog ya. Jadi
Kalau jarak jauh produk ini bisa didapatkan di Tokopedia. Dulu kita punya Bukalapak namun sayangnya sudah rusak. Ini bisa didapatkan di Tokopedia dan jadilah penjual dan pembeli yang jujur dan amanah. Jadi seperti yang tadi saya omongkan ya, saya pernah ngirim tapi ternyata dari sana pada barangnya bagus dengan gone kok koyo ada nuansa ditukar dan untuk tujuannya untuk merendahkan harga. Nah itu seperti itu kan kayaknya kok kurang bagus ya, kurang amanah ya. Kalau bisa dekat ya lebih baik di survei langsung, itu lebih baik ya, itu malah penak ya. Tapi kalau jauh pakai video call juga bisa. Sekarang kan pokoknya serba hati-hati untuk online ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah pengujian dari game Battlefield 4 ya, seperti yang seperti yang kita katakan tadi ya. So, kita akan menguji game online dan offline ya. Setelah tadi di PES 2021, kita sekarang ada di Battlefield 4 ya teman-teman ya. Kita mau lihat hasilnya. Terlebih dahulu kita setting dulu untuk permainannya ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Charger harus tetap ada. Nah ini kan penting banget ya untuk performanya. Oke, enter. Ini option ya. Ini adalah kita akan menyeting untuk grafisnya. Jadi kita setting high ya teman-teman, itu bisa dilihat settingannya high. Dan untuk dari resolusinya adalah resolusi Full HD. Ini ketutupan ya, ketutupan angka. Ini full screen ya, Full HD. Terus kita akan langsung mainkan ya, hasilnya berapakah untuk main ini ya di Battlefield 4. Jadi kalau misalkan ini settingan high kok kurang bagus untuk FPS nya, bisa diturunkan ya teman-teman ya, bisa diturunkan untuk settingannya. Gameplaynya bagus ya ini ya. Untuk RAM-nya dia di 6,4 GB, untuk RAM-nya di 6,4 GB, dan untuk CPU-nya dia di 10%, 11% ya, nggak termakan banyak. Lihat untuk mainnya ya. Take my gun. The fuck you thinking, son? The fuck you thinking? For the wolf to survive, it's gotta chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window. That's an order! Don't you fucking do it, Wrecker! Save yourself. Get out of here. Aja ya. Get out of here! Jadi kalau tidak menggunakan setting seperti ini, biasanya FPS-nya naik ya. Ini karena jadi apakah laptop ini aman untuk nge-game? Jelas ini aman ya. Seperti ini. Harga hemat namun bisa memainkan game mahal ya. Ini settingannya hack ya. Teman-teman bisa menurunkan ya kalau misalnya mau meninggikan FPS. Kalau nggak sepak bola itu lebih lumayan ya. Di 24 itu masih bisa bergerak. Tapi nek bal-balan ini 30 FPS sih kurang nyaman ya. Kalau di permainan seperti ini masih bisa dinikmati ya. Battlefield 4 Raga pisan tim. Ini sendirian ya. Maklum kalau kurang lincah ya mainnya. Saya nggak akan main lama-lama ya. Ini cuman ini nggak ada lemek mouse-nya. Bentar tak carikan. Ya, penting dengan ini ya teman-teman ya. Ini cari mouse yang bagus juga kalau mau main game-game perang-perangan ya.
juga ada ini mousepadnya juga bikin apa ya, nah gerakannya juga bagus toh. Nah seperti ini. Oke. Nah ini. Oke. Biasanya yang main adik saya Galang. Jadi ini masih bertahan di 23 fps ya untuk dan RAM-nya di 6,5. Jadi jangan berpikir pakai RAM yang rendah. Sekarang tuh minimal paling enggak tuh kalau untuk gaming 8 GB teman-teman ya. Kalau enggak 8 GB ya. We gotta get to the extraction point. You got a 20 on Irish? I thought he was with you. Breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone Actual. What's your 20? Mungkin untuk selebihnya teman-teman bisa main sendiri ya. Kita akan mencoba sebentar saja. Mencoba sebentar saja. There's ammo in that crate. Grab what you can and cover off on the window. Wrecker! Hostiles in the windows across! They got me pinned! Perang Ukraina Rusia, wah bayangke ya, kayak gini nggak apa-apa ya, cuman bermain saja. Tapi kalau beneran ya nyawanya cuma satu. Ini kita tes ya. See him? I'm engaging! Watch out! Headfire! 2 more on the left! Drop them! Nah. Oh, masih ada lagi, mana ini mana? Nah, selesai. Get up here! Anything still moving? Got them all! Clear! Yeah. You okay, Irish? Tombstone, on the move. Ini warnanya sinematik ya teman-teman ya. Are you coming, Wrecker? Come on, man. Let's move. Fortress, this is Tombstone Actual. We got the package that stirred up a hornet's nest. Moving towards extraction. Roger that, Tombstone. Kilo's inbound. Get your squad in position. Out. Look, in the atrium. Nah, di sini rame biasanya. Yes. Take them out together. Tag them and give the signal. Repeat your left. Signal and we'll shoot the target. Careful! You're in the side room!
full screen. Ini di settingan Full HD ya teman-teman ya, dapat masih bertahan di berapa ini, di 30 fps ya, lancar, nggak ada kendala. Dan untuk RAM dia 5,3 dan CPU-nya 4%, 3%, 2% adem ya. Alright, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door. They'll get worse than hurt. Hey! Hey! Come on! Finally! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Come on! In the back! Come on! Let's go! Come on! Get in here and deal with the guard! Hands behind your back! Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. Get in there. Sit tight. I'll handle the blaster. Don't blow yourself up. Listen up. Get these assholes in the closet. Hurry! In the back! Come on! What's he doing? He's gonna kill us in here. Leave us alone. We didn't do shit to you. All set! Phone it in! I'm making the call. All right, we're gonna do... That's the score. We're just taking the non-sequential note. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Coming out, me! Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? Game sudah, sekarang kita tes webcam ya. Ini di HP 14s dengan AMD Ryzen 5 5000 series, itu hasilnya emang jernih ya kalau HP itu. Dan ini ada hasil asli recording ya, dengarkan ini hasil video. Anu, nek Sakur lu Windows tok langsung digerono. Aku simpel loh programnya. Peh koyo menambah topik obrolan. Wis bener-bener. Lah kan tujuannya kita sekarang tes mikrofon. Direkam kah? Iya. Ya tambah IS. Ya wis tak apa. Dedikat please. Demi loh Pak. Aku hilaf Pak. Aku hilaf Pak. Mantap. Oh rekaman loh. Showcase karyawan unit komputer Magelang. Hai.